Banyak saudara kita jamaah haji yang sudah pulang ke tanah air. Nah, biasanya ada kebingungan di masyarakat, apakah harus menemui jamaah haji yang baru pulang, ataukah nggak usah karena takut kita dikira mau minta oleh-oleh. Nah, sebenarnya harus gimana sih? Mari kita bahas dalam video kali ini. Sebelumnya jangan lupa dukung dulu dengan like, komen, dan share, serta subscribe bagi yang baru bergabung. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Sahabat Umi semuanya, apa kabar? Semoga sehat walafiat dan tidak ada kekurangan apapun, serta semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk bisa ke tanah sucinya. Amin ya rabbal alamin. Setelah 2 pekan lebih mungkin Umi tidak upload video. Kali ini Umi akan hadir kepada teman-teman semua untuk membahas soal bagaimana kita harus bersikap terhadap jamaah haji yang baru pulang dari tanah suci. Haruskah kita menemui mereka atau nggak usah? Karena nanti akan dikira kita minta oleh-oleh. Nah, Umi bahas ini karena ini berdasarkan kenyataan di lapangan yang Umi dengar. Saat Umi misalkan mengajak ibu-ibu untuk menemui calon jamaah, ada beberapa di antaranya yang merasa malu. Malu untuk menemui jamaah yang pulang. Kenapa? Karena takut dikira berburu oleh-oleh dari tanah suci. Lalu apakah seperti itu sih sebenarnya? Nah, teman-teman semuanya, kita harus tahu, kita harus paham gimana keutamaan dari seorang jamaah haji atau jamaah umroh. Mereka adalah tamu Allah, mereka baru pulang dari tanah suci, tanah yang dimuliakan, yang dimana di sanalah banyak sekali keberkahan. Mereka juga habis menjalankan perjalanan yang luar biasa, perjalanan mulia, jihad, dan termasuk orang-orang yang terpilih oleh Allah SWT. Mereka di sana bukan dari piknik. Kemudian mereka juga di sana pastinya telah melakukan kebaikan demi kebaikan. Nah teman-teman, di saat mereka bisa kembali pulang ke tanah air, maka sikap yang harus kita lakukan adalah tentu saja yang paling pertama, bersyukur atas kepulangan mereka. Kita harus menyambut dengan rasa gembira dan sukacita bahwa sahabat saudara kita akhirnya bisa kembali berkumpul bersama kita di kampung halaman. Itu. Jadi pembuktian sebagai bukti rasa syukur kita adalah kita sambut kehadiran mereka. Kita jemput mereka kalau bisa, kita sambut mereka, atau kalau tidak bisa kita sambangi rumah mereka, mengatakan selamat datang, ikut bergembira, ikut berbahagia atas kepulangan mereka. Nah, itu yang harus kita tanamkan untuk menyambut jamaah yang baru pulang dari tanah suci. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah kita menemui mereka untuk mengharap keberkahan dari mereka. Karena mereka pulang dari tanah suci yang mulia. Mereka habis menjalankan ibadah yang luar biasa, di mana tidak ada balasan bagi mereka jika mabrur maka surga. Nah, kita kan ingin kecipratan bau surga ya. Kecipratan barokahnya surga. Mereka insya Allah tamu Allah. Bisa jadi mereka manusia-manusia yang suci bagaikan bayi yang baru lahir. Diampuni dosanya sama Allah. Kemudian mereka juga orang-orang yang masih dalam naungan rahmatnya Allah karena habis menjalankan ibadah yang luar biasa. Kita ingin kecipratan berkahnya, kita temui mereka.
kita salami mereka, kita peluk mereka. Itu semoga dengan begitu kita mendapatkan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah itu akan menularkan keberkahan, akan menularkan kebaikan bagi sekitarnya. Nah, yang berikutnya adalah karena mereka orang-orang yang insya Allah masih suci, diampuni dosanya, maka mereka dekat dengan ijabah doa. Kita minta doa mereka, kita datangi mereka, mohonkan doa untuk kita dari mulut mereka. Mudah-mudahan mereka masih memiliki makbul, ya. Karena orang-orang yang dari tanah suci itu, insya Allah mereka yang telah menyucikan diri. Orang-orang yang suci itulah yang dekat dengan Allah dan ijabah doanya. Nah, yang berikutnya kita juga tentu kebalikannya, mendoakan mereka, menyambut mereka, menjalin silaturahim kembali setelah mereka selama ini menghilang dari lingkungan kita sambangi dan silaturahim kembali untuk kembali beraktivitas bareng bersama mereka. Jangan lupa, walaupun mereka juga orang yang makbul doanya, tidak ada salahnya kita juga mendoakan mereka. Misalkan kita doakan, qabalallahu hajjaka wa ghafara dzambaka wa akhlafa nafaqataka. Kita doakan mereka agar hajinya diterima, dosanya diampuni, dan pengeluarannya Allah ganti. Lalu jangan lupa sisipkan doa kita juga supaya diberikan kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah haji. Nah, itu salah satu dari keutamaan menemui jamaah haji yang baru pulang. Jangan punya pikiran kita malu, takut disangka, berburu oleh-oleh. Insya Allah para haji itu orang-orang yang bersih hatinya tidak akan menyangka seperti itu. Bisa jadi justru yang berprasangka seperti itu adalah diri kita sendiri, bukan mereka jamaah hajinya. Nah, kita harus positive thinking, niat kita baik, lurus, bukan untuk oleh-oleh, bukan mengharapkan apa-apa dari mereka dari tanah suci, tapi kita ingin keberkahan-keberkahan yang tadi, membuktikan rasa syukur, kemudian ingin keberkahan, kemudian ingin didoakan, dan juga mendoakan mereka. Nah, jika hati kita sudah sebersih itu, insya Allah tidak ada prasangka, tidak perlu malu, pun tidak perlu merasa canggung. Insya Allah semua adalah kebaikan demi kebaikan. Adapun masalah oleh-oleh, jangan pernah diharapkan, karena oleh-oleh terbaik adalah doa dan keberkahan dari mereka. Itu semoga bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk bisa ke tanah suci, baik haji maupun umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.